tinjauan mengenai peruntungan untuk bulan ke-11 dan ke-12 patut diseksamai. Kenapa? Sudah akhir tahun. Nah, sebagai masa transisi. Kalau kita bisa menanggulanginya, tentu di tahun depan walaupun diramalkan ciong bisa lebih bagus, dan yang diramalkan bagus bisa lebih bagus lagi dong. Bahkan mau tanya, pintu tengah samping enggak kita gunakan, apa pengaruhnya? Kalau bagian tengah adalah daerah yang misalnya daerah kerongkong, daerah lambung, daerah perut gitu ya. Kalau untuk wanita itu ke kandungan, itu bisa mengalami gangguan. Dan dalam berbisnis tentu saja kita sulit berbicara, berbicaraan kita sering nggak dianggap orang, ya, sehingga susah berbisnis gitu ya. Dan manajemen juga nggak bagus. Hari Jumat lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya Tora Pemcuy. Kita teman dulu bahkan yang sudah gabung melalui telepon malam hari ini. Selamat malam Juragan Kang Hongkian. Selamat malam juga Juragan Arya. Anda tahu tidak? Suaranya, ya? Selalu dong, tapi Anda tahu tidak? Kenapa Pak Kang? Anda itu diramalkan panjang umur. Saya Iya, sehat selalu. Amin. Karena kalau sudah sehat, pasti baru bisa panjang umur. Nah, tahu nggak kenapa? Kenapa? Baru kita di sini berbincang. Mungkin saja setelah ini yang akan membawakan acara itu adalah Juragan Arya. Betul-betul. Kata orang, kalau kebetul begitu. Suaranya Arya sepaket biasanya, ya kan? Begitu ya, kalau tepat begitu biasanya panjang umur, toh? Amin. Dih. Amin. Amin Pak Kang. Semoga Pak Kang juga sehat-sehat terus panjang umur Pak Kang. Nah, sip lah. Nah, oleh sebab itu kita juga mau kasih tahu kepada para sahabat, ya, sehat, panjang umur, dan juga kalau bisa kita juga sukses dong ya. Nah, Sehat, panjang umur. iya, saya sudah merekam beberapa pertanyaan dari yang diajukan oleh sahabat Sonora ya. Nah, oleh sebab itu mungkin di minggu depan ini akan dipublish. Jadi sahabat Sonora nantikan dan nanti diseksamai dong ya. Hindari kekeliruan ini, rezeki Anda akan terus meningkat. Enak kan? Iya, betul. Iya, tetapi tentu saja tinjauan mengenai peruntungan untuk bulan ke-11 dan ke-12 patut diseksamai. Kenapa? Kenapa patut diseksamai Juragan Arya? Udah akhir tahun. Nah, sebagai masa transisi. Kalau kita bisa menanggulanginya, tentu di tahun depan walaupun diramalkan ciong bisa lebih bagus, dan yang diramalkan bagus bisa lebih bagus lagi dong. Betul, karena udah matang dindingnya dari sekarang. Iya, nah itu kita sudah publish yang bulan ke-11, temanya itu lengan tersingsing, labirin kian transparan. Dan minggu depan ini tentu saja harus ditunggu dan diseksamai. Giat terkelola hoki pun berkesinambungan. Ini betul-betul masa transisi yang sebaiknya ditanggulangi ya, benar-benar ya, di mana segala hambatan harus diwaspadai dan dihindari tentunya. Betul. Ngomong-ngomong, di menuju akhir tahun ini semakin banyak yang tanya-tanya ke Pak Kang di YouTube-nya ya. Ada, nah kita jangan bawa waktu deh. Monggo silahkan Pak Kang. Yang pertama Ada yang bertanya dengan nickname-nya tahu nggak apa? apa Pak Kang? Short Life. Gimana? Short Life. Oh, short life. Iya. Ya, nama jadi dua kantor takut ya. Jangan dong ya, hidup pendek ya. Ya, mungkin nama lucu-lucuan aja ya Pak Kang. Ya. Tapi nggak boleh. Karena apa? Karena dalam feng shui pun ada beberapa hal yang kita sulit kalau kita harus mengatur tata letak rumah orang untuk mengimbangi elemen. Makanya yang kita sarankan paling mudah adalah Anda sebaiknya pakai warna anu gitu dah. Iya. Nah, warna itu kan akan memberikan efek psikologis terhadap benak kita. Betul. Nah, kalau kita terus menggunakan kata short life, betul-betul bisa short life.
Karena seringkali orang yang sering bilang, gua nih kalau begini terus nih, gua bisa hancur nih. Betul-betul dia hancur. Karena apa? Karena otaknya merekam hal itu. Tersugesti. Betul. Nah, oleh sebab itu, kepada yang mengajukan pertanyaan ini, sebelum kita bacakan, kita mau dia sadar dulu deh untuk tidak lagi menggunakan nickname tersebut ya. Nah, tapi kita bahas pertanyaannya. Monggo Pak Kang. Halo Pak Kang, katanya. Salam kenal dari Medan. Salam juga untuk Medan ya. Setelah melihat video Pak Kang yang ini, dia bilang, yang ini itu, dia bertanya pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati. Jadi video yang itu yang dimaksud ya. Nah, saya dengar pintu rumah jika arah barat laut, rezeki akan lebih gampang menghilang katanya. Tapi saya pernah sembayang untuk sio saya katanya. Sio tikus dia. Katanya harus mencari rumah arah barat tapi sedikit ke timur. Pak Kang, itu gimana ya? Apakah Anda bersedia menjawab juga Haria? Tidak berani Pak Kang aja. Oke deh ya. Tapi sebelum saya jawab, saya mau bertanya dulu kepada yang bernickname Short Life ini. Sebelumnya saya mau bertanya begini. Di menit keberapakah saya mengatakan bahwa kalau pintu rumah menghadap ke barat laut, rezeki gampang menghilang? Yang ada mungkin yang dimaksud nih, Juragan Haria, pintu mati pada rumah Juragan Pontoluli. Ya, pada saat itu kita membahas rumahnya Juragan Pontoluli, Juragan Haria, yang menghadap ke utara, berada pada posisi barat laut. Jadi Juragan Pontoluli punya rumah yang menghadap ke utara, pintunya berada pada sektor barat laut. Tapi pintu itu nggak pernah dipakai, pintu mati. Ya, jadi tolong disimak lagi untuk Short Life ya, bahwa ini pintu mati ini memang nggak boleh gitu ya. Tolong disamai lagi tuh video deh ya. Kecuali yang mengajukan pertanyaan ini adalah Juragan Pontoluli sendiri gitu ya. Nah, memang pintu yang menghadap ke utara itu harusnya diaktifkan kembali. Jadi bukan karena menghadap ke utaranya itu pintu jadi bisa gampang menghilang rezekinya, ataupun karena berada di barat laut, bukan. Jadi tolong diseksamai kembali ya. Nah, kemudian dia katakan bahwa saya pernah sembahyang nih untuk sio saya, sio tikus. Katanya mencari rumah harus arah barat tapi sedikit ke timur. Tolong dipahami untuk Short Life dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada, yang long life tentunya ya. Jadi Feng Shui tidak pernah mengacu kepada perhitungan sembahyang ya. Tidak juga berdasarkan pada petunjuk orang Loktang ataupun Taktung atau orang-orang kemasukan gitu ya. Kenapa? Karena Feng Shui bersandar kepada analisis yin yang 5 unsur, ada metodenya dan harus dihitung dahulu. Oleh sebab itu kita butuh data kelahiran, bukan begitu Juragan Haria? Iya, betul. Nah, kemudian dia bilang dia disarankan melalui sembayangan itu harus arahnya barat sedikit ke timur. Coba deh Anda pikirkan Juragan Haria, arah barat menghadap barat, arah ke timur itu gimana coba? Tengah-tengahnya selatan kali Pak Kang. Nah, depan tuh barat. Kalau arah ke timur, timur tuh di belakang loh. Iya, ngambil tengahnya makanya selatan Nah, ke utara. nggak bisa dong kalau dia agak ke kiri, karena ke kiri ini di sini kan ada selatan. Sebelah kanannya adalah utara, toh. Kalau dia agak ke kiri itu tempatnya barat daya. Ke kanan adalah barat laut. Nah, depannya itu kalau yang disebut barat adalah 247,5 derajat sampai 292,5. Nah, jadi lihat di tabel di sebelah saya nih ya. Nah, yang mana barat daya, yang mana barat laut? Nggak mungkin sedikit ke timur gitu. Bisa bikin bingung. Jadi tolong pertanyaannya direvisi lagi. Nah, kalau Anda bertanya soal kedudukan rumah, tentunya Anda patut menyimak video kedudukan dan hadap pintu utama. Udah dipublish kok ya, tinggal diklik aja di sana, tinggal diseksamai.
Sedangkan kalau Juragan Short Life atau sahabat Sonora yang long life mau bertanya, ya silakan ajukan pertanyaan via radio Sonora dong ya. Ke WA berapa Juragan Arya? 0812-112-9200 tiap Jumat malam. Betul. Nanti kita bahas tuh posisi kedudukan yang benar. Jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa bagat laut itu jelek ya. Tolong diseksamai kembali. Oke, saya berharap short life dan long life semua memahami apa yang telah kita bahas tersebut ya. Nah, saya mau menjumpai Juragin nih. Ada siapa Pak? Ada Suyana. Bertanya pada video tanya jawab 036 rezeki tangga. Dia bertanya gini, kalau pintu samping begitu dibuka ada ruang tengah, di ruang tengah ada tangga, tetapi tangganya berhadapan dengan pintu samping. Nah, dia kasih tanda tanya, boleh nggak maksudnya toh? Tentu saja tidak. Kenapa? Dia bayanginnya bingung. Iya, tentu aja nggak ada masalah juga kan. Ya, jadi kepada Juragin Suyana, membuka pintu ruang tengah, ya, membuka pintu samping dan kemudian menjumpai ruang tengah dan ada tangga berhadapan dengan tangga, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah membuka pintu utama kemudian ada tangga menyongsong ya. Nah kemudian ada masih seputar juga ini pintu samping juga yang ditanyakan oleh Ais Brandal. Ini ada Brandal yang bertanya nih ya, bertanya pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Bahkan mau tanya pintu tengah samping enggak kita gunakan apa pengaruhnya? Ya, ini kita bahas secara umum nih juga Ganaria. Kalau bagian tengah, ya itu adalah daerah yang misalnya daerah kerongkong, daerah lambung, daerah perut gitu ya. Itu bisa agak ke pinggang dan kalau untuk wanita itu ke kandungan, itu bisa mengalami gangguan. Dan dalam berbisnis tentu saja kita sulit berbicara, berbicaraan kita sering nggak dianggap orang, ya sehingga susah berbisnis gitu ya. Dan manajemen juga nggak bagus sehingga prospek di depan mata yang sudah jelas-jelas tuh bisa menguap kembali itu ya, pengaruhnya seperti itu. Nah kalau yang satu ini bertanya bukan pintu tapi soal jendela nih juga Ganaria. Nggak difungsikan juga. Betul, yang bertanya adalah Juragin Tanjung Rosa Viva, bertanya pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Halo Pak Kang, mau izin tanya lagi, kalau ada pintu yang dimatikan, nggak boleh menurut Bapak. Bagaimana kalau jendela yang dimatikan fungsinya, apakah sama dampaknya dengan pintu tadi? Ya tentu saja tidak masalah. Ya. Jendela nggak apa-apa? Nggak ada masalah ya. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut Pak. Mbok Sri Rejo. Ya, ini pendengarnya setianya Radio Sonora nih. Pada video tanya jawab 036 rezeki tangga. Bahkan beliau yang satu ini mendengarkannya dari Hong Kong loh ya. Ya dia streaming dari Hong Kong. Selamat malam Pak Kang. Ikut nyimak Pak Kang. Di video ini Pak Kang sebut untuk umum jangan taruh dapur di area barat daya. Pertanyaan saya, kalau rumah menghadap ke utara, posisi dapur di mana ya katanya? Nah, kalau rumah menghadap ke utara ya dapurnya bisa di sektor barat atau barat laut. Tetapi menghadap ke utaranya tentu kita tidak tahu itu cocok atau enggak ya dengan kepala keluarga. Kalau mau tahu tentu saja harus diajukan ke Radio Sonora dong ya. Dengan cara yang seperti tadi sudah disampaikan. Ya, dan tetapi untuk lebih jelasnya juga, seksamai kembali berbagai video mengenai dapur dan berbagai pantangannya. Tadi sudah kita sampaikan, untuk rumah yang menghadap utara, yang bagus ada di barat dan di barat laut, toh. Tetapi tentu saja banyak pantangannya. Misalnya ya, tidak boleh menyerok keluar, begitu ya. Jadi banyak hal yang harus juga kita seksamai. Nah masih seputar dapur nih juga Ganaria. Ditanyakan oleh Juragan atau Juragin nih. Lehali. Juragin. Ya Juragin ya. Kayaknya. Bertanya pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati.
Saya mau bertanya Pak Kang, katanya. Silakan saja ya, kita selalu terbuka untuk sahabat Sonora yang mau bertanya. Betul. Tetapi tolong dipahami kalau pertanyaannya bersifat pribadi, tolong ya, saya minta tolong diajukan langsung ke Radio Sonora pada saat kita sedang on air. Oke? Di depan dapur ada jendela, dia bilang. Terus jendelanya ditutup triplex. Apakah boleh ada daun pintu jendela yang tidak dicopot? Nah, ini pertanyaannya mirip yang tadi dah. Iya, jendela boleh. Iya, di samping dapur ada pipa air yang lebih tinggi daripada kompor. Apakah boleh? Ya nggak ada masalah ya, sepanjang pipa itu tidak betul-betul melintas di atas kompornya gitu ya. Jadi tidak ada masalah mengenai jendela yang ditutup tadi ya oleh triplex ya. Ya, tentu saja tadi seperti dibilang jendela itu boleh tidak digunakan, boleh ditutup dengan triplex. Saya maju lagi untuk menjawab pertanyaan juragan kali ini. Teddy Ramli bertanya pada video tanya jawab 037, mau kaya dan sukses jangan matikan pintu utama. Pak Kang, terima kasih. Saya pendengar pengikut setia nih. Mau tanya katanya. Kalau pintu utama terdiri dari 2 daun pintu berpasangan, yang aktif hanya 1 daun pintu, dia bilang. Pintu satunya nggak dibuka, kecuali kalau mau masuk barang besar. Tapi tetap jarang dibuka. Apakah akibatnya Pak Kang? Jadi ada pintu biasanya kalau pintu utama ya. Itu kan 2 daun juga kan. Oke. Yang aktif 1, yang 1 kunci aja gitu ya. Boleh nggak tuh? Jangan deh. Nggak masalah juga. Ini ya pintu adalah satu kesatuan. Artinya dia sudah aktif, nggak ada urusan. Kalau cuma dibuka 1 nggak legal. Boleh. Iya. Iya, Cuma buka separuh doang mulutnya. iya nggak masalah. Yang nggak boleh kalau daun pintu itu 1 gede 1 kecil. Itu pertanda suami istri ada yang salah satu dominan. Jadi jangan sampai terjadi adanya KDRT ya, baik terhadap wanita, ibu rumah tangga ataupun kepada kepala keluarga. Ya, jadi sebaiknya pintu sama besarnya ya, kiri dan kanan. Saya mau lanjut ke pertanyaan terakhir nih juga Ganar ya. Aman Pak Kang, masih ada 4 menit. Oke, ada penanya yang memakai nama nickname-nya Didik 3578 Doho Dolopo. Panjang ya. Iya. Bertanya pada video tanya jawab 037, mau kaya dan sukses jangan matikan pintu utama. Jadi pintu utama yang betul-betul harus diwaspadai, karena pintu utama sekali lagi kita mau tekankan adalah analoginya apa tuh? Mulut. Luar biasa, Anda sudah lama loh nggak mengudara bersama saya, masih ingat saja. Itu saya udah bikin Pak Kang konsultasi deh. Oh, boleh. Atau buka cabang di sana. Jangan Pak, nanti pada kabur pasien. Lanjut Pak Kang. Terima kasih Pak Kang telah memberikan pencerahan di bidang feng shui rumah. Ya itulah salah satu pengabdian kita terhadap sahabat Sonora agar ya memiliki peluang yang lebih baik. Itu harapan kita selalu ya juga Gan ya. Mau tanya Pak Kang, apakah pintu pagar dengan pintu utama rumah induk itu harus lurus posisinya? Mohon penjelasannya Pak Kang. Jadi pintu pagar sama pintu utama nih harus lurus nggak katanya? Iya nggak Pak Kang, saya penasaran kalau yang ini. Iya, nggak mesti. Nggak masalah kalau Iya, malahan banyak orang yang khawatir kalau lurus kan nggak boleh katanya 2 pintu berhadapan, kebanyakan menjauhkannya gitu ya. Nah tetapi banyak yang rancu juga kan. Gimana? Mereka bukannya menjauhkannya supaya jauh, dia bilang yang penting jangan berhadapan, digeser sedikit, akhirnya berpotongan. Nah berpotongan ini yang nggak boleh juga kan. Itu mobil kalau mau masukin jadi susah. Enggak dong, kan pintu mobil kan nggak pernah masuk ke dalam pintu utama. Oh iya.
Ya, Motor berarti diparkirnya di ruang tamu. nah itu ya. Jadi kalau mobil kalau masuk ke pintu utama repot kita. Mobil mainan. Kecuali pintu utamanya itu adalah ruko ya. Nah itu berbeda. Nah jadi pagar dengan pintu utama berhadapan tidak masalah. Terlebih kalau pintu pagar itu adalah pintu besi. Jadi aman-aman saja untuk Juragan Didik 3578 Doho Dolopo. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan ini sahabat-sahabat Sonora lebih paham mengenai feng shui yang baik dan benar bagaimana. Karena kalau kita bisa buang semua hambatan itu, maka kita punya rezeki pun akan terus meningkat pula juga Ganaria. Betul, sesuai harapan ya Pak ya. Betul dong, itu kan harapan kita. Kalau tidak begitu, kita nggak hadir tiap Jumat malam. Nah ini ngomong-ngomong soal sahabat Sonora yang pengen hidupnya pun juga sesuai harapan, sudah banyak yang masuk ke WhatsApp kami. Kita bahas nanti di sesi berikutnya Pak Kak. Boleh. Kita break dulu ya. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih bersama kami di Sonora Feng Shui. Haria dan juga Pakar masih menemani Anda walaupun waktunya sudah semakin mepet. Tapi jangan khawatir sahabat Sonora, kami coba jawab satu persatu. Pakar pun juga udah siap. Udah siap ya Pakar ya? Oh selalu, tapi saya mau mengoreksi Anda sedikit. Kenapa Pakar? Tadi Anda mengatakan bahwa kalau bisa, tolong kasih tahu jenis kelaminnya pria atau wanita. Sebisa mungkin, bukan kalau bisa. Karena pria dan wanita nanti saya jawabnya beda. Oh, maaf. Dan kalau bisa juga, namanya yang betul-betul nama asli ya. Oke, maaf Pakar. Enggak masalah. Baru kesalahan. Iya. Kita lanjut yang pertama ya Pakar. Oke. Martin Chin. Martin. Mama Alfa Romeo Tango India Nano. Ya. Charlie Hotel India Nano. Oke. Ini pria. Oke. 1 bulan 9 tahun 74. 19 tahun 1974. Pukul 2:30 dini hari. 2.30 dini hari. Oke. Handicap Pak Kang. Langsung tanya pertanyaannya hanya itu aja. Mau tanya handicap. Handicapnya ada beberapa ya. Yang paling penting untuk diwaspadai. Pertama adalah masalah kedisiplinan ya. Martin Chin ya Juragan memang obsesinya jalan keliling dunia lah gitu ya. Nah ini tentu saja bisa diwujudkan bahkan hebat kalau satu tadi itu adalah kedisiplinannya, kecermatannya ditingkatkan. Kemudian yang kedua leadershipnya bagus, tetapi yang penting jaga jangan sampai kemudian menjadi merasa sok kuasa, sok tahu dan segala macam. Walaupun diri sendiri seringkali dalam konteks ini nggak sadar juga kan, sehingga orang lain tapi menyadari hal itu, ya sehingga
komunikasi dengan orang bisa menjadi terhambat, dan ini tentu saja akan mengganggu keberuntungan ya. Jadi kalau selama ini memang kok gua seringkali suka ini ya, orang yang tadinya udah janji mau kasih gua kan tahu nih proyek kok nggak jadi. Nah ini orang tuh berasa seolah-olah Anda gurui. Nah ini tolong dirubah gitu ya. Nah kemudian juga tolong dipahami bahwa segala sesuatu tidak mesti logik. Naluri bisnis dan pengalaman pun patut Anda indahkan pula. Nah dari sudut kesehatan yang penting Anda jagalah lambung ya, jangan telat makan, hati-hati mah keganggu ya, dan juga tolong banyak minum. Itu aja handicapnya. Oke. Kita lihat yang berikutnya Pak Kan. Oke. Kita ke Yunita Francisca. Yunita Francisca. Pakai Charlie. Yunita Francisca pakai Charlie. Oke. Bulan 8, tanggal 8 bulan 6 Tanggal 8 bulan 6 tahun 90 tahun 90 pukul 17:15. pukul 17:15. Oke. Suaminya Virgi Virtanto. Virgit bagaimana tulisannya? Dari Virgo kali ya. Virgi pakai V. Oh pakai, iya pakai V. Virgi pakai V, Virtanto. Virtanto. Oke. Virtantonya pakai V atau F? Pakai F, Foxtrot. Oke. Tanggal 6 bulan 10 Tanggal 6 bulan 10 tahun 90 tahun 90 pukul 13:15. 13:15. Bahkan rumah kami sekarang menghadap barat. Di rumah ada usaha jahitan produksi aksesoris hewan berbahan kain dan juga nilon. Apakah ini usahanya cocok untuk kami pakai? Kalau enggak cocok, yang cocok untuk kami apa? Oke, rumahnya cocok. Oke. Ya. Nah, kalau tadi berbahan kain dan nilon, setahu saya nih, kain itu kan ada yang katun, drill, jeans, ya, ada juga nylon juga gitu ya. Ada juga yang dari wool sutra gitu ya. Nah, yang namanya kain itu apa? Katun gitu ya. Kalau memang katun, drill atau jeans tentu majunya signifikan sekali, bagus sekali ya. Tetapi kalau itu lebih banyak nylonnya tentu akan banyak hambatan ya. Kalau bercampur masih maju gitu ya. Oh, kalau campuran masih oke ya? Masih oke ya. Polyester campur katun oke masih. Oke. Sukses selalu lah mudah-mudahan ya. Lanjut lagi Pak Kan. Oke. Lionel Felix Lim. Lionel. Ini laki-laki ya. Betul. Felix pakai F. Pakai F. Felix Lim. 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 Oke. Lima India Mama. Oke. 4 bulan 11 tahun 2020. Oh, baru banget lahir Pak Kan. 4 bulan 11 Tahun 2022. 2022. Baru sebulan. Iya. Pukul 1:58 tengah malam. Pukul 1 lewat 58 dini hari. dini hari. Iya. Iya. Karena baru lahir, mau tanya mengenai handicap dan juga kesehatannya saja. Yang perlu dijaga jangan sampai nanti ada masalah pada jantungnya ya. Salah satu indikasinya ya tentu saja memang harus ditanyakan ke dokter ya. Salah satu indikasinya bisa telapak tangannya sering dingin atau basah gitu ya. Kalau itu makin dewasa dia makin banyak gitu ya, itu harus hati-hati gitu ya. Nah kemudian kebiasaannya nantinya dia akan lebih demen asin gitu. Nah oleh sebab itu dari kecil sekali nanti sudah dibiasakan agak hambar, jangan dikasih kebanyakan maunya asin, garam ya. Jadi garam ini betul-betul dia paling suka. Kemudian juga kalau daging dia akan paling suka itu B2 nantinya ya, karena B2 itu asin juga kan
Ya, jadi tolong itu dikurangi ya. Itu yang harus diwaspadai. Oke. Satu lagi muat lah ya Pak Kang ya. Oke. Sebentar. Yang panjang sekali. Evelyn Novita. Evelyn. Pakai Y ya? Oh pakai I. Pakai I. Evelyn. Evelyn. Eko 5 India Nano. Novita biasa. Pakai V. biasa. Ya, oke. 6 bulan 10 Tanggal 6 bulan 10 tahun 82. tahun 82. Pukul 6 malam. 6 malam jadi 18 ya. Oke. Kemudian suaminya Rudy. Rudy pakai I apa Y? Pakai India. Oke. 15 bulan 4. Tanggal 15 bulan 4 tahun 74. tahun 74. Pukul 19 malam. Pukul berapa? 19. 19. Oke. Kalau kurang dikit beda loh ya. Jadi harus jelas sebetulnya. Karena kalau jam ganjil itu mesti betul-betul pas gitu. Kurang 1 menit berbeda dia. Oke. Soal pekerjaan dan juga kesehatan bagaimana nih Pak Kang? Masalah pekerjaan ini Juragan Rudi sama seperti tadi yang Juragan apa yang saya bilang nggak sadar seringkali suka sok gitu ya. Sok tahu, sok kuasa gitu. Itu yang perlu diwaspadai. Dan juga ambisinya sih luar biasa ya, tapi kalah dengan ambisinya Evelyn. Bahkan Evelyn tuh keras kepala, susah dengar pandangan orang. Nah, padahal kalau kita berbicara hoki nih ya, hokinya Evelyn jauh di atas Rudy gitu. Oh iya. Iya, tetapi bisa menghilang. Nah, supaya jangan menghilang gimana juga kan? Jadi ada orang ya, begini juga kan, dia pergi ke tukang kuamia gitu. Tukang kuamianya bilang, tukang kuamia tau nggak apa? Tukang ramal. Jadi dia bilang, Evelyn, kamu ini bakalannya kaya besar, tapi nggak jadi kaya loh. Kenapa? Karena itu tabiatnya tadi keras kepala itu nggak terbuang gitu, dan dendamnya itu loh. Kalau itu bisa dibuang, oh pasti dia akan sukses sekali gitu ya. Nah, kalau untuk Rudy tentu saja sok-soknya tadi itu. Nah, bagaimana supaya betul-betul luar biasa suksesnya? Pacu semangatnya. Kalau semangatnya bisa dipacu, tentu saja akan berkembang luar biasa. Apalagi yang ditanyakan tadi? Kesehatan. Kesehatan, jaga jantungnya ya. Nah kemudian juga untuk Rudy jaga pinggang ya. Nah untuk Evelyn yang paling nomor 1 harus dijaga ada liver dan empedunya ya. Kenapa? Karena waktu lahir juga udah ada kecenderungan dia kuning gitu ya. Jadi kalau itu dijaga, ya tentu saja tidak akan merembet ke hal-hal yang lainnya pula. Apalagi? Kita sambung lagi di sesi terakhir ya Pak Kang ya? Boleh. Oke, kita lanjut lagi nanti sahabat Sonora, tetap bersama kami di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Bahkan sesi terakhir waktunya semakin mepet, langsung kita lanjut ya. Sip. Ada Randy Kotamiong. Randy. Romeo Eko India Nano Delta Yankee. Oke. Kota
Kota Kota Myong, Kilo, Oscar, Tango, Alpha, Mama, Yankee, Oscar, Nano, Gamma. Oke. Ini pria, 11 bulan 11 tahun 84. Tanggal 11 bulan 11 Tahun 84. tahun 84 Sekitar pukul 5 pagi. 5 pagi ke sekitar. Tulisannya jam 5-an sih Pak Kang. Oh, kalau jam 5-an oke. Kalau kurang beda. Kan saya udah itu ya. Kalau angka ganjil itu ya. Ya, jam ganjil maksudnya. Pak Kang, kalau untuk letak rumah yang bagus ini hadap mana? Kemudian, detail banget ya sebenarnya Pak Kang. Cuma dimintanya tuh rumahnya hadap mana, kamar utama di mana, kamar anak di mana. Cuma mungkin Pak Kang bisa memberikan gambaran singkatnya mungkin untuk dari rumahnya itu hadap mana, sama usaha yang paling cocok Pak Kang. Ya, rumah yang cocok menghadap timur atau ke timur laut gitu ya. Tetapi saya tidak bisa mengatakan di mana posisi yang tepat untuk kamar tidur utama, dapur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena satu yang paling penting saya mau tahu dulu di mana perempatan jalan gitu ya. Dan kemudian kedua, di mana ada bangunan tinggi ya. Apakah di tetangga kiri kanan depan itu ada bangunan tinggi? Di mana ada rumah ibadah atau juga di mana ada misalnya sungai gitu ya, dan kemana air mengalir. Nah, kalau itu ada, waktunya untuk menghitung itu bukan 1-2 jam, bisa puluhan jam. Iya, jadi nggak bisa ya. Jadi bagaimana untuk peletakannya? Yang penting tidak melanggar pantangan. Nah, itu untuk itu diseksamailah tuh ya posisi-posisinya gitu ya. Nah, jadi setidak-tidaknya misalnya, ini kan contoh nih ya, air mengalir, ya kita rumah kita nih yang cocok menghadap ke timur misal, tadi kan bilang ke timur gitu ya. Nah kemudian air mengalir dari utara, kalau depan itu timur, utara di kiri dah, selatan di kanan. Nah kemudian air itu mengalir dari utara ke selatan gitu ya. Nah kemudian kita bikin pintu menghadap ke selatan. Nah ini ngaco nih. Nah ini nggak boleh nih. Itu ada tuh di video tuh. Nah kalau ini semua diaplikasikan terus ini di mana di bagusnya nih kompor ya, dapur itu semua ada. Tinggal Anda rajin-rajin aja membukanya. Jangan-jangan besok Anda bisa mengatur tetangga rumah lagi. Ya jadi jangan malas untuk menyimak gitu ya. Nah kemudian apalagi ditanyakan? Yang kedua tadi usaha yang paling cocok. Yang paling cocok. Ini pun harus dilihat di buku gitu ya. Jangan mau enaknya gitu. Karena kalau mau enaknya nih yang dia cocok unsur tanah, unsur logam, unsur air, campuran daripada keduanya atau ketiganya. Ini kalau kita bahas nih ada ratusan. 1 jam nggak selesai untuk menyebutkan satu persatu. Ya jadi tolong lihat di buku ya. Di situ ada tabel-tabelnya kok, ya. Jadi bidang apa itu tanah, apa itu logam, apa itu air, atau campurannya gitu ya. Jadi tolong diseksamai gitu ya. Bukannya kita nggak mau ngasih tahu loh ya. Lanjut berikutnya. Oke. Farah. Farah. Pakai F. Betul faktor. Oke. 21 bulan Juni. Tanggal 21 bulan 6. Tahun 53. Tahun 53. Pukul 19:30. 19:30 ya. Betul. Pak Kang, bekerjanya di swalayan dan juga rencana mau buka transportasi atau ekspedisi tahun depan. Suami saya baru meninggal. Nah ini kalau saya mau renovasi rumah, apa harus nunggu 2 tahun? Kalau untuk renovasi rumah 2 tahun, tunggu 2 tahun itu adalah kepercayaan ya. Jadi kalau dari sudut pandang feng shui, yang penting Anda tidak ciong gitu. Nah di tahun macan ini Anda ciong, jangan merenovasi gitu ya. Tahun depan sudah tidak ciong. Tapi lebih bagus lagi kalau tidak ciong dan nilainya tinggi. Nanti dihitung di buku berapa tuh jumlah nilainya gitu ya. Nah kemudian dia tadi berkata Juragin ya, Ibu Farah ini dulu sebelumnya bekerja pada toko swalayan kan? Sedang bekerja sepertinya, tulisan bekerja swalayan.
swalayan. Nah, lanjutkan itu, ya. Kalau ke bidang transportasi, saya khawatir jadi banyak masalah nanti. Ya, yang cocok dia memang di bidang itu. Iya. Jadi kalau dia memang bekerja di toko swalayan selama ini, dia sudah banyak berkontribusi positif, bisa nguntungin bos itu. Ya. Jadi jangan pindah haluan deh. Ya apalagi iya, apalagi Ibu Juragin Farah ini luar biasa rajin gitu ya. Cuma sayangnya targetnya itu nggak berani dia. Padahal kemampuan bisnisnya dari dulu ada, harusnya dari dulu sudah mulai gitu ya. Nah, mulainya tentu saja nggak boleh tahun ini ya, tahun depan nih, tahun kelinci sudah bisa memulainya. Oke. Satu lagi Pak Kak. Oke. Felix Gracianus. Felix Foxtrot Echo 5 India X-ray. Iya. Gracianus. Oke. 10 bulan 10. 10 bulan 10. Tahun 86. Tahun 86. Pukul 14. 14. Oke. Pertanyaannya gini Pak Kak. Kalau Mama ada usaha bunga dan juga Papa cuma bantu antar saja, jadi siapakah kepala keluarga yang dihitung dalam hitungan feng shui ini? Tetap Papa, karena Papa tetap juga berbisnis kan? Ikut Mama kan? Walaupun hanya membantu. Iya, kalau membantu dalam konteks ini kan suami istri bekerja sama. Nggak mungkin lah ada masalah Papa diam aja gitu kan? Terus kemudian ada masalah, Pak Mama misalnya harus punya kewajiban dan diserang orang, terus papanya ngumpet di kolong meja atau enggak? Berarti termasuk kalau mau pindah rumah patokannya tetap ke Papa ya? Betul. Oke. Dan juga sekalian tolong sikap apa yang perlu diubah dari saya atau handicap saya apa Pak? Sebetulnya nggak ada yang terlalu menyolok ya untuk Felix ini ya. Felix ini hampir bagus banget kok ya, dan juga potensinya juga cukup bagus. Yang harus diwaspadai ya cuma ambisinya yang agak kurang, itu aja tingkatkan gitu ya. Jadi harus berani memfokuskan satu tujuan dan taruh di dalam benak ini bahwa saya harus berani sampai di gitu kan. Itu yang dia kurang berani ya, walaupun bukan berarti dia khawatir gitu. Kekhawatiran sih nggak terlalu banyak lah untuk itu ya. Cuma satu hal yang saya khawatir terjadi pada Felix adalah dia lebih suka daging daripada sayur gitu ya. Mudah-mudahan dia nantinya lebih ke vegan gitu ya. Kenapa? Karena khawatir memang kepada usus besarnya bisa mengalami gangguan gitu ya. Kemudian juga tulang, sendi, paru ya, itu juga harus diwaspadai dan gampang masuk angin. Jadi jangan keluyuran malam, itu aja kok. Tapi itu pun nggak fatalis, kalau dia jaga aja juga udah aman kok. Tapi bukan berarti kemudian nggak fatalis, kemudian seenak-enaknya gitu ya. Tetap dibentengi dari awal kuncinya. Kenapa? Tetap kuncinya dari awal, terus dibentengi dari awal. Betul. Oke. Pak Adam udah pukul 8. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai minggu depan dan mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat bagi sahabat Sonora, dan karena kita selalu berharap bahwa sahabat Sonora selalu sehat, panjang umur, dan jangan lagi bagi yang tadi bertanya untuk siapa itu? Short Life. Tolonglah besok mengganti nickname-nya menjadi Long Life dan sukses selalu. Happy Life. Sukses selalu untuk sahabat Sonora dimanapun berada. Selamat malam.